Aku ngeliat kayak gini nggak, kan kita nih udah ngerasain kehidupan rumah tangga nih. Kalau mbak udah lama ya, aku baru 3 tahunan gitu. Jadi ada teman-teman hari ini gitu ya, yang mereka tuh merasa kadang kayak bosan gitu ketika mereka sendiri, mereka kerja, mereka belum nikah. Karena mereka berpikir, aku nikah aja deh gitu. Kayaknya langsung bahagia gitu. Benarkah menikah itu bisa membuat bahagia? Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, boleh ya Mbak? Oke, saya juga mau minum ya teman-teman. Ya. Jadi terkait tentang menikah itu apakah bahagia atau tidak, itu tergantung ke definisi bahagia ya. Bahagia itu apa sih sebenarnya ya? Versinya kita itu. Bahagia itu apakah dengan kita memiliki kekayaan, harta, rumah megah, dengan mobil mewah, dengan anak-anak yang banyak, dengan rumah yang luas, ataukah bahagia itu ketika kita bisa healing jauh-jauh gitu ya. Sebenarnya kita sebagai umat muslim gitu ya, sudah dikasih tahu jelas sama Rasulullah bahwa kebahagiaan kita sesungguhnya itu adalah bahagia ketika kita berada di dalam ketaatan kepada Allah gitu. Nah itu kunci yang harus kita pegang sama-sama gitu antara pasangan suami istri. Jangan sampai kebahagiaan yang diadopsi oleh pasangan suami istri ini adalah hal-hal yang bersifat duniawi, yang materialistik aja gitu. Sehingga tadi larinya kan ke judi online, apa dengan berbagai cara untuk meraih kekayaan atau materi-materi yang dianggap membahagiakan rumah tangga itu sendiri gitu. Jadi ya kembali ke definisi bahagia. Lalu apa ya, tujuan menikah? Kita menikah itu untuk apa sih gitu ya? Apakah untuk melampiaskan syahwat ataukah untuk melanjutkan keturunan? Kembali lagi ya, tujuan menikah kita itu apa? Kalau misalnya untuk melanjutkan keturunan tapi ternyata nggak punya keturunan, aneh kan nggak bahagia. Nggak bahagia pernikahannya gitu. Berarti emang harus diluruskan dulu ya definisi bahagia. Kita sudah sepakat gitu ya bahwa kebahagiaan kita adalah di jalan Allah, ketaatan kepada Allah. Itu otomatis apapun kondisinya nanti di dalam pernikahan, setelah menikah itu akan bahagia ya. Mau diuji sama Allah miskinan, mau diuji sama Allah tidak memiliki anak, ataupun diuji sama Allah memiliki tetangga yang tidak baik, ataupun memiliki pasangan suami yang jahat, yang tidak ideal gitu, yang tidak bisa romantis misalkan, itu akan ya fine-fine aja gitu. Karena tujuan dari pernikahan ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus paham betul tujuan pernikahan kita itu apa. Dalam pernikahan itu bagaimana kita untuk mendapatkan kunci kebahagiaan itu, kita tentunya harus belajar mengkaji Islam. Jadi gitu ya teman-teman, nggak langsung ujuk-ujuk langsung bahagia gitu. Oh ya, sama satu lagi Mbak. Jadi tujuan pernikahan itu, jadi Allah itu memerintahkan itu atas kalian supaya suami itu melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Jadi tidak hanya menyenangkan di dunia saja, pol-polan nyenengin romantis di dunia, tapi ternyata melanggar syariatnya Allah. Pernikahan itu nggak langsung ujuk-ujuk langsung bahagia. Mungkin bahagia kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh masih bahagia ya, happy-nya Mbak ya. Tapi setelah itu langsung ketemu tuh semua problem yang kecil, kelemahan pasangan, kelemahan kita, dan masalah-masalah masa lalu segala macam gitu. Kalau udah punya anak, masalah anak. Maka dari itu kita perlu mengetahui esensi pernikahan tadi, tujuan pernikahan tadi gitu ya, bukan hanya duniawi tapi juga masalah akhirat, dan perlunya persiapan sebelum kita menikah tadi, kita ingin bahagia gitu. Oke Mbak Yun, ada nggak sih faktor-faktor lain yang ternyata itu sangat kompleks membuat banyak sekali pernikahan itu akhirnya sampai kepada perceraian? Jadi sebenarnya faktor-faktor yang merusak rumah tangga itu banyak ya, selain tadi yang sudah kita bahas gitu kan. Selain faktor individunya tadi, itu faktor sosial ya, faktor sosial atau lingkungan, dan juga faktor dari negara. Faktor sosial di sini, jadi banyak sekali pemahaman masyarakat itu yang salah kaprah gitu. Jadi pemahaman sekarang yang diemban oleh masyarakat sekitar kita, khususnya di Indonesia ya maupun di dunia ini, adalah pemahaman sekuler atau kapitalis, di mana asas yang dipikirkan di dalam hidup itu adalah manfaat atau materi atau pemisahan agama dari kehidupan gitu ya. Sehingga berbuat sesuatu itu berpikirnya
ini untung nggak ya buat Iya, aku iya, gitu, benar. dapat uang nggak ya, dapat manfaat nggak ya, kalau nggak dapat manfaat dunia ngapain aku berbuat kayak gini. Itu kan bahaya dari kapitalis tadi ya Mbak ya. Dari faktor negara juga ya tadi ya, negaranya sistem kapitalis itu tadi nggak ada perlindungan dari negara saat ini ya untuk rumah tangga, kita membentenginya saat ini ya hanya sekelas tadi rumah tangga gitu. Apa ya, tantangan kita tuh masyarakat, habis itu sistem yang membuat akhirnya rumah tangga banyak hancur gitu kan. Iya. Jadi kita juga harus membentengi diri ya dengan cara misalnya mengkaji Islam rutin seminggu sekali gitu kan, yang meluangkan waktu 2 jam saja. Masa nggak ada waktu sih untuk ibu-ibu gitu kan, pasti harusnya bisa gitu ya, udah pilihan kita mau nggak mengambil waktu yang efektif untuk belajar Islam, memprioritaskan waktu dan kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya tentunya ya. Terus Mbak Deo, kalau menurut Mbak Dewi apa nih tips-tips untuk merawat pernikahan di dalam? Ya oke. Menurut aku nih ya, yang baru menikah ini. Jadi kalau menurut aku pribadi, tips-tips dalam merawat pernikahan itu yang pertama, dan ini itu sering kita lupakan. Padahal ini sangat penting, yaitu bersyukur ya teman-teman. Bersyukur karena kita sudah menikah, bersyukur karena kita diberi kesempatan sudah menjadi seorang ibu dan menjadi peran sebagai istri, karena nggak semua orang tuh memiliki kesempatan itu gitu. Dan Allah kan juga bilang ya di dalam surat Ibrahim ayat 7 bisa disampaikan bahwa sesungguhnya ketika kamu bersyukur atas nikmatku, maka Allah itu akan menaikkan, memberikan lebih nikmat kepada kita gitu. Nah, ketika kita nggak bersyukur atau tidak adaptasi, maka azab Allah itu sangat pedih gitu. Kemudian yang kedua yaitu saling memperlakukan dengan baik gitu, pasangan kita gitu. Allah tuh menyampaikan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, Allah tuh bilang kayak gini, maka bergaulah kamu secara patut ya pada pasanganmu gitu, kepada mereka. Ketika kamu melihat kekurangan di sana, maka bersabarlah gitu. Dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padanya, padahal itu sangat baik dan banyak kebaikan padamu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bermusyawarah. Jadi kita tuh sangat penting untuk bermusyawarah ya, antara suami dan istri ketika ada problem, ada masalah sekecil apapun. Karena dari situ akhirnya kan muncul trust atau kepercayaan antara suami ke istri, istri ke suami. Oke, kalau Mbak Yuni nih, apa sih Mbak tips membangun rumah tangga supaya sakinah, mawaddah, warahmah? Menurut saya pribadi ya, sebenarnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah idaman bagi setiap pasangan ya. Semua pasangan pasti menginginkan hal tersebut gitu. Tipsnya yang pertama itu kita menjalin hubungan baik dengan Allah ya, karena sudah janji Allah barang siapa yang menjaga ketaatan kepada Allah, maka Allah itu akan memperbaiki hubungannya antara manusia dengan manusia, dan sama termasuk dengan pasangan kita ya. Yang kedua itu berbuat baik dengan pasangan atau saling pengertian gitu ya. Jadi apapun kondisi pasangan kita saat ini, kita syukuri. Tadi udah disampaikan sama Mbak Dewi, kita syukurin, kita support, kita terima dengan ikhlas. Alhamdulillah gitu ya, bisa jadi pasangan kita saat ini yang menurut kita adalah buruk, ternyata itu adalah idaman bagi perempuan di luar sana. Benar sekali. Jadi banyak kan ya kasus-kasus yang retak gitu antara suami istri karena hal-hal yang sepele, tapi ternyata dengan sangat cepat dapat pengganti gitu ya, laki-laki itu dapat pengganti yang lebih baik, ataupun sebaliknya perempuan itu mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik gitu. Jadi harus saling memberikan perhatian dan bersyukur tadi, karena dengan bersyukurnya pasangan kita saat ini, insya Allah itu akan menambah nikmatnya. Lalu yang ketiga adalah tentunya pasangan suami istri ini sama-sama ini ya, menundukkan pandangan gitu, karena banyak sekali faktor yang membuat rumah tangga retak itu dari pandangan tadi ya. Dari mata turun ke hati ya. Jadi karena banyak juga di luar sana itu wanita yang membuka aurat dan lain sebagainya, tapi kembali lagi kalau kita menemukan pandangan, insya Allah itu semua akan terjaga gitu ya. Karena setan itu menghiasi wanita yang keluar rumah itu, walaupun wajahnya jelek, tapi ketika dia itu keluar rumah dihiasi oleh setan akan terlihat menarik gitu. Tapi banyak juga faktor ternyata selingkuhan atau pelakor itu wajahnya lebih jelek dibandingkan diri ya, daripada istrinya gitu kan. Makanya yang pertama menundukkan pandangan ya. Dan yang terakhir itu memperbanyak doa ya.
karena senjata kita sebagai umat muslim itu ya doa itu gitu, karena doa itu cuma ada 3 kemungkinan ya, kalau nggak Allah kabulkan di dunia ini, Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah nanti kabulkan di akhirat. Jadi kalau ada apa-apa jangan lupa libatkan doa di setiap waktu, pasti Allah memberikan yang terbaik. Nah itu sekalian menjawab bahwa banyak kan orang yang takut menikah karena melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang, pembunuhan, suami membunuh istri membunuh suami, membunuh anak, memperkosa segala macam. Artinya orang takut menikah. Kira-kira benar Takut menikah ya. Kalau saran saya pribadi ya, selain kita membekali ilmu dengan ilmu Islam gitu ya, sehingga kita tahu kriteria yang pantas untuk dijadikan sebagai calon suami itu seperti apa, tentunya kita memilih juga ya, kalau bisa yang belum menikah nih, harus punya patokan gitu kan, kalau ukur calon suami yang seperti apa yang jadi nggak usah takut ya. Nanti kalau takut nikah jadi perawat orang. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf ya kalau di sini banyak gangguan. Jadi kita nih di tempat rekreasi baru ya di PPS 2. Namanya tempat ini nggak tahu ini video pertama dan terakhir kita juga ya. Karena setelah ini aku mau pindah ke Cikarang. Terima kasih banyak Mbak Juni udah mau ngobrol, udah mau diskusi di sini. Semoga Allah mudahkan hidup ini, semoga Allah lancarkan rezekinya seperti jam-jam mengalir terus nggak habis-habis. Semoga Allah mudahkan juga hidup Mbak Juni. Ada nih kesan dan kesan untuk Mbak Dewi ya, ketemu. Jadi kita ini teman ngaji ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita satu kelompok halapa ya Mbak ya, dan Masya Allah selama ini gitu ya, orang yang pernah aku jumpai, orang yang paling baik gitu ya. Mbak Yuni juga sangat baik, luar biasa. Baik sekali teman-teman ya. Orangnya itu selalu memudahkan orang lain gitu, selalu mensupport apa yang diinginkan sama temannya tuh pasti dikabulin gitu. Jadi Masya Allah kayak apa ya jadi dermawan sekali gitu. Mbak Yuni juga baik sekali, aku senang banget ketemu Mbak Yuni. Yang dulu aku tuh nggak punya teman ngaji ya di sini, terus saya punya teman Mbak Yuni, kita sama-sama makan, sering ditraktir juga nih ya. Sama Mbak Petra nih ya, ini Mbak Petra nih ya ini. Ini barakallah jazakillah khair yang baik Mbak juga ya, semuanya. Amin ya Allah, semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam lindungan Allah, terus juga semoga kita suatu nanti bisa ketemu sama di dunia ya. Cari aku ya Mbak, kalau bisa. Aku juga ya Mbak. Makasih Mbak. Semoga dimudahkan untuk umroh. Amin ya Allah. Amin. Di Gresik ya Allah. Ya Allah, ya semoga dengan terbaik. Mohon maaf ya teman-teman kalau kita ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.